Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi kita kali ini adalah mengidentifikasi dan merancang teks editorial. Lalu, apa sih teks editorial itu? Editorial atau tajuk rencana merupakan sebuah karangan argumentatif, yaitu menonjolkan sudut pandang atau pendapat dari penulisnya. Teks editorial biasanya ditulis oleh seorang editor di media massa. Lalu, teks editorial memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, menjelaskan kepada masyarakat mengenai peristiwa tertentu agar berita yang beredar di media massa tersebut memang merupakan sebuah laporan yang bersifat fakta, aktual, dan akurat. Dan fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan solidaritas kepada masyarakat. Artinya, teks editorial bisa menjadi sebuah aspirasi dari masyarakat. Nah, teks editorial memiliki struktur. Struktur teks editorial terdiri atas 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah pernyataan ulang. Sekarang, marilah kita mengidentifikasi satu persatu dari struktur teks editorial tersebut. Yang pertama, coba kalian perhatikan paragraf berikut. Indonesia adalah surga sekaligus kisah nyata, bukan isapan jempol belaka atau romantisme dari masa lalu. Ada begitu banyak tempat indah yang tersembunyi dan masih perawan. Sayangnya, tempat-tempat itu belum digarap serius sebagai tujuan wisata. Jangankan membuat program wisata yang kreatif, membangun prasarananya saja kerap tidak dilakukan pemerintah. Jika kalian perhatikan kalimat berwarna hijau, itu menunjukkan sebuah pernyataan umum yang masih bersifat umum. Lalu, kalimat yang berwarna merah merupakan sebuah pendapat awal yang nantinya akan dijelaskan dalam paragraf selanjutnya. Oleh karena itu, paragraf ini bisa dikatakan sebagai bagian dari struktur pernyataan umum atau tesis teks editorial. Lalu, selanjutnya, kalian perhatikan kembali paragraf berikut. Di Mentawai, Sumatera Barat, lain lagi yang terjadi. Kepulauan ini memiliki ombak terbaik untuk berselancar. Namun, pemerintah daerah seolah-olah tidak berdaya di sana. Resor tumbuh menjamur, tetapi kontribusi mereka kepada ekonomi daerah amat minimal. Nah, paragraf ini menunjukkan sebuah argumen terhadap pendapat awal yang ditulis di paragraf awal, yaitu pada struktur pernyataan umum. Karena paragraf ini mengandung sebuah argumen, maka paragraf ini termasuk bagian struktur argumen teks editorial. Baiklah, sekarang kalian perhatikan kembali paragraf berikut. Indonesia memang surga sekaligus kisah nyata. Akan lebih baik apabila pemerintah dapat mengelolanya secara maksimal dengan memerhatikan kelestariannya. Kalian lihat, pada paragraf ini ada kata yang dicetak berwarna merah. Kata tersebut menunjukkan sebuah penegasan. Lalu, dalam kalimat kedua, terdapat sebuah saran dari penulisnya terhadap pemerintah. Oleh karena itu, paragraf ini bisa kita simpulkan sebagai struktur pernyataan ulang teks editorial. Nah, itulah cara untuk mengidentifikasi struktur teks editorial atau tajuk rencana. Selanjutnya, kalian juga perlu memahami unsur bahasa teks editorial. Apa saja unsur bahasa teks editorial itu? Yang pertama adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal pada teks editorial digunakan untuk menata argumentasi. Contoh dari konjungsi temporal adalah pertama, selanjutnya, selain itu, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah konjungsi sebab akibat. Konjungsi ini menjelaskan hubungan sebab akibat dari informasi yang ditulis. Contoh dari konjungsi sebab akibat adalah maka, akibatnya, sebab, dan lain sebagainya. Lalu, unsur bahasa yang ketiga adalah konjungsi yang menunjukkan tujuan atau harapan. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur pernyataan ulang.
Karena di dalam pernyataan ulang biasanya juga dicantumkan adanya unsur harapan atau saran dari penulis terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi yang ditulisnya. Contoh dari konjungsi tujuan atau harapan itu adalah agar, supaya, untuk, dan lain sebagainya. Unsur bahasa yang terakhir adalah teks editorial sangat kaya akan kosakata. Hal ini karena seorang editor dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Oleh karena itu, kosakata yang digunakan tidak hanya menyangkut kata-kata populer atau satu bidang ilmu saja, melainkan memuat kosakata dari berbagai ilmu. Nah, itulah unsur bahasa teks editorial. Lalu, bagaimana sih caranya merancang teks editorial itu? Nah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukanlah informasi yang ingin kalian ulas. Ini disebut sebagai tema atau payung dari informasi yang akan kalian tulis nantinya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menentukan informasi apa yang akan kita tulis? Kalian bisa membaca berbagai berita di koran ataupun menonton tayangan berita di televisi. Hal itu bisa membantu kita untuk menentukan informasi mana yang kiranya menarik untuk kita tulis. Lalu yang kedua adalah buatlah satu paragraf berisi pernyataan umum. Nah, tadi kita sudah mempelajari struktur teks editorial. Maka ketika merancang teks editorial, kita bisa memulainya dari struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum, dengan menuliskan hal-hal yang bersifat umum dari informasi yang sudah kita tentukan. Lalu yang ketiga adalah, susunlah argumenmu yang berkaitan dengan topik. Nah, berkaitan dengan struktur yang kedua, yaitu argumentasi, maka cobalah kamu menuliskan berbagai macam argumen atau pendapat atau sudut pandangmu dari informasi yang akan kalian tulis nantinya. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, buatlah kalimat penegasan ulang dari pembahasanmu. Ini nanti akan digunakan untuk mengisi struktur pernyataan ulang teks editorial. Biasanya pada paragraf ini atau pada bagian ini memuat sebuah simpulan atau saran-saran yang akan kalian sampaikan pada tulisan yang akan kalian tulis nanti. Nah, setelah kalian membuat pernyataan umum, mengumpulkan argumen, dan membuat kalimat penegasan ulang, maka kalian tinggal menyusunnya sesuai dengan struktur teks editorial. Seperti itu. Mudah kan untuk merancang teks editorial? Nah, bagaimana? Apakah kalian bisa mempraktikkannya di rumah? Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.